Dari tahun 1907 Masehi, mundur ke masa lalu 22 generasi, kira-kira persisnya generasi pertama Kesultanan ini, tahun berapa? Jika per 100 tahun 4 kali, penerus Kesultanan Sayyid Fuad Ibni Abdurrahman Barakbah. Agak kurang efektif daripada PT ini. Oke, baik. Pada PT ini, atas penobatan Yang Mulia Sultan Sayyid Fuad Ibni Abdurrahman Barakbah, penambalan penobatan Kesultanan Jambi yang ke-22 sejak vakum tahun 1907 Masehi. Ini fakta, bukan kira-kira. Pada acara tersebut ada seseorang yang berbicara. Ada rombongan dari Pagaruyung, ya. Selain beliau mengatakan ada rombongan dari Pasaman, dari Sontang, menjadi wakil Raja Sontang. Mungkin Raja Sontang ini sudah bermusyawarah. Seharusnya sudah bermusyawarah terlebih dahulu dengan Parit Batu, dengan Talu, ya, dengan Cancang Lateh Pasaman. Baik. Tetapi saya pada PT ini menanggapi hal Pagaruyung. Saya berkomentar begini. 100% istilah Pagaruyung diciptakan oleh Belanda, lalu dibinasa seiring Belanda angkat kaki dari ranah Minang. Nah, ya. 100% istilah Pagaruyung dimunculkan oleh Belanda di tanah datar Sumatera Barat. Saya tidak bicara Pagaruyung di daerah lain kalau memakai juga. Oke, saya fokus menanggapi pada acara tersebut mengenai istilah Pagaruyung. Ya, apa alasannya? Sahabat ini minta pencerahan. Alasannya adalah sebelum ada istilah Pagaruyung, ada istilah Surwarsa atau Kerajaan Sarwaso, dilanjutkan Kesultanan Sarwaso. Syarat untuk bukti sejarah bahwa itu memang kesultanan, memang kerajaan sepakat alam, bukan ditegakkan oleh penjajah. Ada makam raja-raja, ada silsilah raja-rajanya, ada prasastinya. Oke. Sementara Pagaruyung ini tidak bisa dipaksa-paksakan sebagai bukti sejarah, kecuali sejarah versi Belanda yang memodifikasi sebagai wujud kamuflase dari kesultanan kerajaan yang dibinasakan oleh penjajah bekerjasama dengan pengkhianat pada masa itu. Oke. Dan lokasi destinasi wisata saat ini yang dibilang Istana Bosa Pagaruyung itu di zaman Menteri Harun Zen bekerja sama dengan Sultan Taib dan lain-lain untuk mencari lokasi lalu membangun destinasi wisata dan mulai mengarahkan pandangan keturunan Minang maupun daerah lain untuk memandang kepada kamuflase fata morgana halusinasi tersebut. Saya bertanggung jawab dengan statement ini. Silahkan memasuki PT saya sebelumnya. Ya. Tolong ya, Raja Sontang. Dari bagaimana caranya sahabat bisa mewakili Pasaman jika tanpa berembuk terlebih dahulu dengan Kinali Yang Mulia Dipertuan Asrul, ya, dengan kerapatan adat Dangari, dengan Parit Batu, dengan wilayah di Huta sekitaran Pasaman Timur, daerah Talamau, dengan Talu. Oke, cukup itu saja dulu. Saya belum menanggapi Ibu Elida Gib. Tetapi kalau untuk secara keseluruhan, saya adalah penekun sejarah adat, sejarah budaya, penerus sejarah kerajaan kesultanan. Ya, semoga jika sama-sama mempelajari akun masing-masing, maka akan sama-sama dapat kesimpulan apa karakter akun masing-masing.
Oke sahabat, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih.